Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah, dan tentunya tidak lupa tetap beribadah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang kegiatan kita pada tugas yang pertama. Oke, sebelumnya Ibu akan memberitahu bahwasannya untuk semester 1 ini kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama yaitu ada induksi matematika, kemudian program linier, ada matriks, dan bab terakhir ada transformasi geometri. Kemudian tugas yang pertama ini kita akan mempelajari tentang induksi matematika. Di sini Ibu sudah memberikan ringkasan materinya yang sudah Ibu kirimkan melalui di WA grup kelas ya. Di situ sudah ada semua ringkasan materi, contoh, dan latihannya. Nah, tugas kalian nanti kalian salin ringkasan materi yang sudah Ibu tulis itu di buku tulis kalian. Kemudian kalian kerjakan latihannya sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan sedikit ya tentang induksi matematika. Induksi matematika itu apa? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk memeriksa validasi suatu pernyataan yang diberikan dalam suku-suku bilangan asli. Pembuktian rumus untuk semua bilangan asli N dengan induksi matematika dapat dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Itu ada 4 langkah. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu untuk N sama dengan 1 harus bernilai benar. Kemudian yang B, untuk N sama dengan K diasumsikan bernilai benar. Kemudian yang C, untuk N sama dengan K ditambah 1 juga harus bernilai benar. Ingat, nah, di sini kalian harus mengingat langkah ketiga ini. Untuk mengerjakan contoh nanti, langkah ketiga ini harus kalian selesaikan semua. Nah, di sini ada contoh. Buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik sampai dengan tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Nah, maksudnya di sini kamu harus membuktikan apakah ruas kiri itu benar sama dengan N kuadrat. Nah, kalau benar berarti dia terbukti, seperti itu ya. Nah, cara menyelesaikannya itu ada 3 langkah. 3 langkah ini ada A, B, C. Oke, untuk jelasnya kita tulis ya di buku tulis. Nah, jadi di sini buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2N kurang 1 sama dengan N kuadrat. Penyelesaiannya itu langkah yang A. Langkah A itu syaratnya untuk N-nya sama dengan 1. Kita tulis untuk N sama dengan 1. Jadi maksudnya setiap N di soal, ini ada N ya, di soal ada N, kemudian ada N, kamu ganti angka 1. Coba kita ganti ya. Ruas kiri itu apakah sama dengan ruas kanan? Ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan? Kalau N-nya diganti angka 1. Kita buktikan ruas kiri ini ada 2N kurang 1. Oke, ruas kiri 2N dikurang 1 sama dengan ruas kanan ada N kuadrat. N kuadrat. Seandainya N-nya diganti dengan angka 1, apakah nilainya nanti sama antara ruas kiri dan ruas kanan? N-nya kita ganti angka 1. Jadi 2, N-nya diganti angka 1, N diganti angka 1 ya, dikurang 1. Apakah benar sama dengan N kuadrat? N kuadrat N-nya diganti angka 1 juga. 1 kuadrat. Kita selesaikan ruas kiri. 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1. Oh, hasilnya 1. Ruas kanan selesaikan juga. 1 kuadrat. 1 kali 1. 1 kali 1 berapa? 1. Jadi ternyata hasilnya sama, yaitu 1 sama dengan 1. Jadi ini benar. Nah, kalau sudah benar berarti
Langkah pertama sudah terbukti bahwasannya benar. Kemudian langkah yang B rumusnya N sama dengan K, diasumsikan bernilai benar. N sama dengan K. Jadi setiap N di soal kita ganti dengan K. Ya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2 N diganti K. Berarti kita ganti K. 2K dikurang 1 sama dengan N kuadrat, berarti kita ganti N-nya kita ganti K, jadi K kuadrat. Ini diasumsikan benar, kita tulis seperti itu. Langkah ke B atau kedua itu seperti itu, jadi mudah ya. Nah, cuma seperti itu selesai. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang C, itu syaratnya apa? N sama dengan K ditambah 1. Oke. N sama dengan K ditambah 1. Nah, dalam langkah ketiga atau langkah C ini, langkah pertama kamu tulis langkah yang di B tadi, yang kita dapat di B ini semuanya. Nah, sampai sini ya, ditulis ulang. Kita tulis 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K dikurang 1. Selesai ya, ditulis. Jadi langkah yang kedua ditulis ulang. Kalau sudah sampai sini ditambahkan lagi. Lihat di soal. Di soal itu 2N dikurang 1. Syaratnya apa? Setiap N diganti K tambah 1. Jadi N di sini diganti K tambah 1. Jadi 2N. N itu diganti K ditambah 1. Berarti dikurang 1. N di soal diganti K tambah 1. Jadi dikurang 1 sama dengan ada N kuadrat. Setiap N diganti K tambah 1. Jadi hasilnya K ditambah 1 kuadrat. K ditambah 1 kuadrat gitu ya. Setelah itu kita selesaikan dulu. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Ini tetap ditulis ya. Tetap ditulis. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K dikurang 1 ditambah 2 kali K, 2K 2 kali 1 2 dikurang 1. Jadi sama dengan 2 kurang 1 1. Hasilnya sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Ini kan maksudnya pemfaktoran ya. K tambah 1 pangkat 2 ini kalau dijabarkan berarti maksudnya K tambah 1 dikali K tambah 1 sampai 2 kali ya, seperti itu. Jadi ini dapat ya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 ditambah 2K ditambah 1
sama dengan, nah kalau pemfaktoran ini berarti K kali K adalah K kuadrat, K kali 1 K, 1 kali K 1 kali 1 1 1 kali 1 1. Jadi tulis lagi bawahnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat. K tambah K itu jadi 2 kan, 2K ditambah 1. Jadi seperti itu ya. Kalau di file itu ibu nulisnya langsung. Kita lihat ya, kita lihat contohnya. Nah, kalau di file K tambah 1 kuadrat langsung ibu tuliskan K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Ini hasilnya dari yang penjabaran ini tadi ya. Kalau sudah paham, kamu langsung ke bawah sini tidak apa-apa. Dapatnya K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu dari pemfaktoran ya. Ketika dari pemfaktoran K tambah 1 kuadrat, jadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 gitu. Seperti itu. Kemudian kalau sudah sampai situ, nah ternyata di sini ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini adalah ruas kiri. Dan yang K kuadrat tambah 2K tambah 1 adalah ruas kanan. Kita akan membuktikan bukti ruas kiri, kita ambil ruas kiri. Jadi maksudnya apakah benar ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah untuk membuktikannya kita buktikan yang ruas kiri, kita selesaikan ruas kiri. Nanti kalau sudah kita selesaikan apakah hasilnya sama enggak dengan yang ruas kanan. Kita ambil ruas kiri. Ruas kiri ini kita tulis semua ya, yang ini ruas kiri kita tulis ulang. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1 ditambah 2K ditambah 1. Itu yang ruas kiri. Ya, ini ruas kiri. Nah, kita lihat nak, di sini kamu lihat ternyata dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik sampai tambah 2K kurang 1 ini ya. Nah, ini sampai sini. Ternyata ini apa? Ternyata ini adalah penjabaran di langkah yang B. Nah ini sama dia, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2K kurang 1. Nah ini sama ya, sama. Jadi yang panjang ini bisa kita tuliskan dia sama dengan K kuadrat di sini. Jadi yang panjang ini ternyata setelah kita melihat di langkah kedua, langkah yang B, ternyata dia itu sama dengan K kuadrat. Jadi kita tulis ternyata ini adalah K kuadrat. Baru sisanya apa? Sisanya yang ini ya, tambah sisanya 2K tambah 1. Tinggal kamu tambahkan 2K ditambah 1. Ternyata kamu dapatkan setelah ruas kiri kita sederhanakan, ternyata hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah ternyata ini adalah sama dengan ruas kanan. Ruas kanan itu K kuadrat ditambah 2K tambah 1. Jadi ternyata sama. Setelah ruas kiri yang panjang ini kita sederhanakan, ternyata hasilnya mendapatkan hasil sama dengan ruas kanan. Jadilah dia terbukti. Jadi ketiga-tiga langkahnya ini sudah terbukti.
bukti. Jadi pernyataan di soal 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah titik-titik tambah 2 n tambah 1 sama dengan n kuadrat itu adalah benar. Nah, itu mungkin penjelasan dari Ibu. Kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan lagi, boleh WA, nggak apa-apa. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.